kan properti kan juga harus dicat ya. Tapi kalau di Avian brand sendiri, secara khusus kita ini, bisnis kita tidak terlalu bergantung ke fluktuatif dari industri properti. Karena cat kita ini dipasarkan melalui lebih dari 52.000 toko bahan bangunan yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Jadi kita lebih tidak terpengaruh oleh siklus properti yang naik turun sebetulnya. Tapi dengan adanya penambahan properti tentunya kalau mereka akan melakukan pengecatan ulang, di sanalah kita juga mendapatkan indirect benefit ya, karena mereka juga bisa menggunakan produk kita gitu. Ada rencana pengembangan produk baru Pak di 2022 mendatang dari Avian? Ya, jadi inovasi itu merupakan salah satu bagian dari memang pertumbuhan perusahaan. Jadi kita menyelesaikan pembangunan Avian Innovation Center yang merupakan pusat research, development, dan innovation itu di tahun 2020. Jadi gedung dengan luas 5.000 meter persegi ini, 5 lantai ini selesai dibangun. Dan saat ini kita memiliki 65 tenaga ahli yang dedicated untuk senantiasa melakukan terobosan-terobosan baru untuk produk-produk yang dibutuhkan oleh konsumen di Indonesia. Jadi secara penambahan produk baru, kita dari tahun ke tahun selalu melakukan hal tersebut Pak Gibran. Karena konsumen Indonesia kan kebutuhannya semakin hari juga semakin banyak ya. Mulai dari cat tembok, tadi itu pelapis anti bocor, dan lain-lain. Jadi tahun depan ini pun kita masih akan melanjutkan proses inovasi kita, sehingga produk-produk baru akan kita luncurkan juga di tahun-tahun berikutnya. Anda melihat di 2022 mendatang, apa sih Pak produk yang mungkin akan cenderung mengalami peningkatan Pak untuk dari sisi penjualannya Pak? Saya rasa kalau kita ngelihat ya Pak ya, industri cat ini kan sebenarnya banyak ya. Tadi Pak Gibran bilang ada menyinggung di industri otomotif, tapi fokus atau kekuatan Avian Brands ini ada di properti, ada di cat dekoratif ya, yaitu cat untuk rumah. Nah, jadi kalau kita ngelihat di tengah-tengah serangan pandemi COVID, pemain cat di seluruh dunia Pak, ya, yang fokusnya di sektor dekoratif ini mengalami lonjakan yang cukup pesat. Jadi saya rasa kita juga melihat bahwa COVID ini kan masih belum selesai ya di tahun depan ya. Mungkin semoga di semester kedua sudah mungkin hampir menghilang ya. Tapi menurut saya secara potensi pasar, sektor dekoratif atau cat untuk rumah inilah masih akan memberikan kontribusi yang terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor yang lain, misalnya otomotif maupun cat untuk marin maupun cat untuk protektif itu tetap kalah dengan permintaan atau pengembangan yang ada di sektor dekoratif atau untuk rumah ini. Pak, apakah Avian juga bermain di pasar ekspor, Pak? Saat ini belum. Kita melihat bahwa Indonesia dengan 270-an juta penduduk masih memiliki potensi yang masih luar biasa ya. Jadi kita untuk kedepannya ini masih sangat fokus untuk terus meningkatkan pangsa pasar atau penguasaan pasar kita di Indonesia sehingga market share kita bisa terus berkembang. Tapi ekspor bukan merupakan salah satu target kita sih dalam 5 tahun ke depan. Berarti fokus untuk memperkuat pangsa pasar di dalam negeri utamanya karena masih terbuka lebar juga ya Pak untuk industri cat di dalam negeri. Tapi kalau kita melihat juga untuk di tahun 2022 mendatang kan kita lihat bahwa Indonesia secara geografis juga cukup luas dan sangat luas begitu ya Pak. Anda melihat Avian akan menyasar memperlebar begitu ya untuk ekspansi bisnisnya di wilayah mana Pak kalau di Indonesia? Jadi kita sekarang ini dengan 101 lokasi pusat distribusi sendiri, kita ini sudah benar-benar tersedia dari Sabang sampai Merauke. Tapi kita masih melihat bahwa ada kota-kota kecil yang misalnya masih bisa kita tambah lagi. Belum tentu kota kecil, tapi contohnya gampangnya kita di Madura itu punya pusat distribusi di Pamekasan. Tapi karena Pulau Madura itu cukup gede, jadi kita juga melihat bahwa Pamekasan sendiri kurang cukup. Jadi kita di Januari ini akan melakukan pembukaan pusat distribusi kedua di Pulau Madura yang lokasinya di Bangkalan gitu. Nah ini contoh aja, tapi secara inti kita kepingin selalu mendekatkan pusat distribusi sendiri kita ini dengan 52.000 lebih konsumen yang kita sekarang sudah supply. Sehingga secara servis, sehingga secara pengiriman, sehingga secara availability produk dan lain-lain semuanya kita bisa memberikan yang terbaik untuk para customer kita. Jadi penambahan yang tahun-tahun depan ini juga masih ada di kota-kota kecil lainnya.